Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Miss Eka. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga kamu dalam keadaan sehat ya. Dan semoga Miss Eka juga mengharapkan kamu masih semangat untuk mengikuti pembelajaran daring kita. Nah, hari ini bertemu lagi dengan Miss Eka dalam mata pembelajaran tematik, yaitu hari ini hari Senin pada tanggal 8 Februari 2021. Jadi seperti biasa di hari Senin kita akan bertemu dalam mata pembelajaran tematik dan melanjutkan materi pembelajaran kita. Nah, abang kakak di pagi hari ini insya Allah kamu pasti masih semangat untuk mengikuti pembelajaran. Silahkan langsung kamu ambil buku paket tematik kamu. Nah, materi kita masih ada di tema 7 ya. Kali ini kita masih mempelajari di subtema yang terakhir. Silahkan diambil dan alat tulisnya juga dipersiapkan agar pembelajaran kita bisa berlangsung dan berjalan dengan baik. Nah, untuk memulai pembelajaran kita, langkah lebih baik seperti biasa kita ucapkan lafaz basmalah terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga pembelajaran kita hari ini diridhoi oleh Allah. Nah, langsung saja kita masuk ke materi kita hari ini. Materi kita hari ini yaitu masih di tema 7, yaitu kepemimpinan. Subtema 3, ayo memimpin. Nah, ini merupakan materi kita di subtema yang terakhir, yaitu ayo memimpin di subtema 3. Nah, hari ini materi yang akan kita bahas yaitu tepatnya pada pembelajaran 1 dan pembelajaran 2. Jadi silahkan langsung buka buku paket kamu di halaman tersebut. Nah, tujuan pembelajaran kita dalam materi hari ini yang pertama, melalui kegiatan mengamati, siswa mampu mengidentifikasi nilai-nilai persatuan dan kesatuan pada bacaan tentang kepemimpinan dengan teliti. Kedua, melalui penugasan, siswa dapat menyusun konsep isi pidato dengan baik. Dan yang ketiga, melalui kegiatan mengamati, siswa mampu mengidentifikasi jenis-jenis patung dengan benar. Nah, itulah ketiga tujuan pembelajaran yang harus kita capai di materi pembelajaran kita hari ini. Materi kita yang pertama yaitu dalam pembelajaran PPKN. Nah, apakah kamu ingin menjadi seorang pemimpin? Kemampuan apa yang sudah kamu miliki? Nah, apakah kemampuan itu akan bermanfaat bagi anggota? Nah, di sini pertama pertanyaan yang diajukan untuk kamu adalah, apakah kamu ingin menjadi seorang pemimpin? Iya, pasti di antara kamu ada ya yang ingin menjadi pemimpin, mungkin ada yang ingin menjadi kepala sekolah, kemudian mungkin ada yang ingin menjadi kepala desa, ingin menjadi camat, gubernur, bupati, atau bahkan ada yang menginginkan posisi menjadi pemimpin negara yaitu presiden. Nah, cita-cita itu merupakan cita-cita yang sangat mulia ya abang kakak, bahkan Miss Eka juga sudah menjelaskan kalau pemimpin mengemban amanah yang sangat besar. Ketika seorang pemimpin bisa menjalankan amanah tersebut dengan penuh tanggung jawab, insya Allah pahalanya juga luar biasa. Nah, jadi tanggung jawabnya besar, kalau bisa dilakukan dengan baik, dengan penuh tanggung jawab dan amanahnya dilaksanakan, insya Allah Allah akan memberikan keberkahan terhadap kepemimpinan yang dipimpin. Nah, jadi untuk menjadi seorang pemimpin itu kan kita harus memiliki kemampuan ya. Nah, di sini juga ditanya, kalau kamu ingin menjadi seorang pemimpin, kemampuan apa yang sudah kamu miliki? Nah, jadi kepemimpinan itu kan kemampuan itu disesuaikan dengan hal apa yang ingin kamu pimpin nantinya. Misalnya kalau kamu ingin menjadi pemimpin di sekolah yaitu kepala sekolah. Nah, otomatis kemampuan yang harus kamu miliki itu dari mulai satu bijaksana, kemudian disiplin, kemudian penuh tanggung jawab dan juga cerdas. Nah, jadi begitu juga kalau kamu ingin memimpin di instansi atau di pemerintahan misalnya seperti gubernur ataupun presiden. Nah, jadi lebih banyak lagi kemampuan yang harus kamu miliki. Nah, jadi itu nantinya akan sangat-sangat berguna untuk bagi anggota kamu. Dan di sini kamu diminta untuk membaca buku di tema 7 subtema 3 yaitu pada halaman 103 sampai 104. Nah, silakan pauskan video Miss Eka, silahkan kamu baca terlebih dahulu halaman tersebut. Nah, membacanya silahkan dimulai.
Nah, sudah selesai membacanya. Nah, tadi kan sudah Miss Eka minta untuk kamu memberhentikan atau mempauskan video Miss Eka ini. Jadi saat kamu membaca, kita berhenti sejenak. Nah, kita lanjutkan setelah kamu membaca di halaman 103 dan 104. Nah, untuk kamu yang belum membaca, silakan pauskan kembali video ini dan silakan kamu baca. Kenapa? Karena jika kamu tidak membaca, kamu tidak akan bisa mengikuti materi selanjutnya. Jadi nantinya tidak nyambung. Jadi silahkan dibaca terlebih dahulu. Nah, untuk yang sudah membaca, kita akan melanjutkan. Nah, di halaman tersebut kan kamu membaca cerita itu mengenai semut dan belalang. Nah, jadi apa cerita tentang semut dan belalang yang sudah kamu baca, abang kakak? Iya, di situ menceritakan bagaimana kegigihan dan bagaimana bekerja samanya semut dalam mencari makanan. Jadi tingkat kekeluargaannya itu sangat tinggi. Sedangkan si belalang bagaimana? Iya, belalang itu merupakan orang atau di sana dikatakan merupakan hewan yang dia merasa ngapain sih semut ini capek-capek susah-susah mengumpulkan makanan. Padahal si belalang ini merasa bahwa dia bisa mengambil makanan kapan saja. Tapi kan ternyata kisahnya ini berakhir dengan adanya suatu musim yang menyebabkan mereka itu kan tidak bisa mencari makanan kembali. Jadi sehingga si semut ini tadi memiliki keuntungan yang sangat banyak, di mana mereka sudah mengumpulkan makanan yang banyak. Nah, jadi dari kisah semut dan belalang itu bisa kita simpulkan bahwa seorang pemimpin itu harus tahu kelebihan dan kekurangan dari dirinya. Semut itu mencontohkan kondisi dirinya yang tidak bisa bekerja di musim dingin. Untuk mengatasinya, semut itu bekerja di musim panas agar mereka tidak kelaparan di musim dingin. Nah, semut itu tahu kelebihan dan kekurangannya, dia tidak sombong. Jadi nilai inilah yang harus dimiliki oleh seorang pemimpin. Nah, bagaimana Miss kalau ada seorang pemimpin yang tidak menyadari kelebihan ataupun kekurangannya? Nah, itu nantinya akan berakibat fatal, akan menjerumuskan pemimpin tersebut dan anggota yang dipimpin ke dalam hal yang tidak baik. Misalnya seorang pemimpin merasa terlalu egois, merasa dirinya itu sanggup untuk memimpin rakyat atau memimpin warganya. Tapi ternyata ternyata itu merupakan kekurangannya. Ternyata kekurangannya adalah dia tidak mampu untuk memimpin, dia tidak mampu untuk berlaku bijaksana, dia tidak mampu untuk bersikap tegas. Nah, ketika dia sudah terpilih, karena dia tidak menyadari kelebihan dan kekurangannya, itu nantinya akan merugikan banyak orang, terutama merugikan anggota yang dipimpinnya. Jadi kamu pun mulai saat ini kamu itu harus menggali potensi di diri kamu. Kamu itu harus tahu apa kelebihan dan kekurangan yang kamu miliki. Misal, Miss, kekurangan saya dalam mata pembelajaran matematika misalnya. Nah, kalau kamu ingin menjadi pemimpin, ya silahkan dari sekarang itu boleh dipelajari lebih lanjut lagi. Jadi nak, tidak ada yang tidak bisa ya. Kamu pasti sering mendengar ala bisa itu karena biasa. Jadi mungkin kalau kamu rajin berlatih dalam mata pembelajaran matematika misalnya salah satu kekurangan kamu, insya Allah itu nantinya kamu akan mahir dibandingkan teman kamu mungkin yang tidak sering berlatih matematika. Jadi itu merupakan hal dasar yang harus kamu pahami, yaitu kekurangan dan kelebihan yang kamu miliki untuk sebelum kamu melangkah menjadi seorang pemimpin. Nah, di sini ada latihan yang berhubungan dengan kepemimpinan. Di sini ada kegiatan refleksi, yaitu latihan. Ditanya pertama misalnya, apa yang akan aku lakukan dengan kelebihan dan kekuranganku? Sebelumnya kamu itu menulis dulu apa kelebihan yang kamu miliki, kemudian apa kekurangan yang kamu miliki. Nah, misalkan ada satu kelebihan dan ada satu kekurangan. Jadi apa yang harus kamu lakukan dengan kelebihan dan kekurangan kamu? Jadi silakan kamu kerjakan latihan ini. Ini tidak butuh melihat Google, tidak butuh melihat sumber lain karena ini dari dalam diri kamu sendiri. Jadi silakan dikerjakan dengan sebaik mungkin. Nah, kalau sudah selesai langsung dikirimkan ke WA Miss Eka agar Miss Eka segera menilai dan nilainya akan Miss Eka masukkan ke daftar nilai harian kita. Nah, beralih dari materi PKN, kita masuk ke materi Bahasa Indonesia. Di materi Bahasa Indonesia ini kita masih membahas berhubungan dengan pemimpin. Di sini dikatakan, pemimpin yang tahu kelebihan dan kekurangan dirinya adalah pemimpin yang bijaksana. Nah, bergotong royong dan bermusyawarah itu merupakan cerminan dari pemimpin tersebut. Pemimpin yang bijaksana itu merupakan pemimpin yang amanah. Nah, jadi kalau sudah amanah, bijaksana, bertanggung jawab, kemudian mendengarkan pendapat rakyatnya dan selalu bermusyawarah untuk memutuskan satu keputusan, nah insya Allah itu merupakan pemimpin yang baik. Nah, jadi kita tidak salah memilih pemimpin. Jadi semoga
semua pemimpin yang kita pilih, baik itu di lingkungan sekitar atau bahkan sampai di yang memimpin negara kita, semoga mereka itu merupakan pemimpin yang amanah dan bertanggung jawab ya. Jadi insya Allah kita sebagai warga negara ini tidak dirugikan. Jadi insya Allah pun para pemimpin bisa mempertanggungjawabkan tugas dan amanah yang diemban. Nah di sini katanya ayo kita baca teks halaman 141 yang berjudul Sejahtera Bersama Koperasi. Nah, silahkan kamu pauskan video ini kembali. Silahkan kamu baca dulu teks Sejahtera Bersama Koperasi di halaman tersebut. Nah, membaca silahkan kita mulai. Nah, gimana Bang Kakak, sudah? Iya, misalnya yakin ketika kamu diminta untuk membaca, pasti kamu membaca. Nah, jadi kalau kamu tidak membaca itu yang rugi akan kamu sendiri. Karena ketika kita melanjutkan materi, kamu tidak akan nyambung dengan kelanjutannya karena kamu tidak ikut membaca. Nah, dari teks tersebut itu kan berisi ada pidato Pak Badru. Nah, pidato Pak Badru itu di dalam teks itu sungguh menggugah. Nah, kenapa menggugah? Karena kisah tersebut, pidato yang disampaikan Pak Badru itu kan menceritakan tentang bagaimana koperasi di sekolah itu bisa membuat masyarakat sekolah itu bisa sejahtera. Kenapa? Karena di sana Pak Badru itu bahkan mengatakan beliau tidak menginginkan keuntungan secara pribadi, di mana beliau meminta untuk para warga sekolah itu bekerja sama, rasa kepedulian, dan koperasi tersebut dibangun dengan rasa kekeluargaan. Nah, dari pidato yang Pak Badru sampaikan yang mengenai sejahtera bersama koperasi, di sini kita akan membahas mengenai struktur teks pidato yang perlu kita pahami. Nah, ini juga sudah pernah dipelajari di subtema sebelumnya, yaitu dimulai dari salam pembuka, di mana itu berisi kalimat sapaan seperti selamat pagi, siang, malam, dan lain sebagainya. Kemudian masuk ke bagian pendahuluan, di mana ini di sini memaparkan topik permasalahan yang akan dibahas. Jadi kamu akan di sini seperti materi, misalnya topik yang dibahas itu mengenai bagaimana Pak Badru itu mengajak warganya untuk sama-sama mensejahterakan koperasi. Kemudian yang ketiga itu inti, berisikan pembahasan topik secara lengkap. Jadi biasanya kalimat ajakan atau bujukan digunakan untuk mengajak pendengar melakukan kegiatan yang diharapkan. Kemudian masuk ke penutup, itu menyampaikan rangkuman ataupun intisari topik yang disampaikan. Dan yang terakhir, kalau tadi dimulai dengan salam pembuka, maka diakhiri dengan salam penutup. Jadi biasanya salam penutup itu terima kasih, kemudian sama seperti salam pembuka kalau kita umat muslim menggunakan salam, yaitu assalamualaikum dan lain sebagainya. Nah, jadi itu merupakan struktur teks pidato yang benar. Nah, untuk materi yang terakhir yaitu ada di pembelajaran SBDP. Jadi SBDP di sini yang akan kita masuk ke materi yang baru. Kalau di subtema sebelumnya kan kita mempelajari mengenai tari daerah ya. Di subtema 1 kita mempelajari interval nada. Nah, di subtema 3 kita akan mempelajari mengenai patung. Coba sebelumnya Miss Eka tanya sama kamu, abang dan kakak, apa itu patung? Iya, harus ingat ya, patung itu merupakan karya seni 3 dimensi. Kenapa dikatakan 3 dimensi? Karena dia bisa dilihat dari segala arah. Nah, jadi patung ini dibuat itu biasanya dengan tujuan tertentu, baik itu hiasan, kemudian ada yang berbentuk misalnya untuk religi dan kebutuhan-kebutuhan tertentu. Nah, banyak pemimpin yang dibuat patungnya sebagai bentuk penghormatan dan untuk mengenang jasa-jasanya. Jadi kalau patung yang dibuat untuk mengenang jasa pahlawan misalnya atau pemimpin, itu biasanya kita menyebutnya dengan patung monumen. Nah, siapa sih pemimpin idola kamu yang ada patungnya? Nah, perhatikan gambar berikut nih. Yang pertama, coba kamu perhatikan, itu merupakan patung dari tokoh siapa, abang kakak? Iya, Soekarno-Hatta. Nah, jadi Bapak Soekarno dan Bapak Hatta ini merupakan dua orang yang Miss Eka yakin sampai kapanpun itu akan selalu dikenang. Nah, contohnya kita saja di 2021 ini masih mengenang jasa beliau, walaupun kita tidak pernah mengetahui bagaimana wujud beliau, bagaimana wajahnya, kemudian sifatnya, tapi kita mempelajarinya dalam pelajaran IPS ataupun sejarah. Nah, jadi untuk menghormati dibuatlah patung Bapak Presiden pertama Republik Indonesia beserta wakilnya, yaitu Bapak Insinyur Soekarno dan Bapak Dr. Andes Muhammad Hatta. Selain itu ada juga, perhatikan sebelahnya ada patung apa nih? Kalau kamu sering jalan-jalan ini pasti kamu tahu ini patung apa.
Iya benar sekali, ini merupakan patung si Gale-Gale. Nah, Miss, apa hubungannya patung si Gale-Gale dengan pemimpin? Nah, jadi patung si Gale-Gale ini untuk di daerah Batak itu menceritakan bagaimana rasa terima kasih mereka. Jadi rasa syukur salah satunya diwujudkan dalam bentuk patung si Gale-Gale. Bahkan ini masih sampai sekarang. Nah, sama seperti patung si Gale-Gale yang satunya. Nah, jadi selain patung mengenai yang berisikan penghormatan terhadap Bapak Insinyur Soekarno, Bapak Dr. Andes Muhammad Hatta, kemudian ada patung si Gale-Gale yang dari daerah ataupun suku Batak. Nah, masih banyak lagi patung-patung yang dibuat untuk sebagai bentuk penghormatan dan mengenang jasa para pahlawan. Jadi biasanya di setiap kota, di setiap daerah itu pasti ada patung monumen tersebut. Nah, contohnya selain pemimpin ada juga kan patung yang dibuat, misalnya contohnya sebagai lambang Surabaya, yaitu ada patung hiu dan buaya. Itu menceritakan tentang kisah kota Surabaya. Jadi banyak ya abang kakak, itulah kenapa dinamakan patung itu merupakan satu karya seni 3 dimensi yang dibuat itu biasanya dengan tujuan tertentu, baik itu sebagai penghormatan, religi, kemudian ada juga untuk hiburan. Nah, itulah materi mengenai patung. Kemudian di sini mengenai patung tadi sudah di Miss Eka jelaskan ya, merupakan karya seni rupa yaitu berwujud 3 dimensi. Nah, patung itu kan dapat dibuat dengan cara memahat, modeling dan lain sebagainya. Jadi banyak, semakin modern di era ataupun zaman ini, maka sudah banyak sekali alat-alat yang modern yang bisa digunakan untuk membuat patung. Nah, jenis patung di sini ada 4. Yang pertama ada patung freestanding, yang kedua ada patung zonde, ketiga ada patung bos, dan yang keempat ada patung torso ya. Nah, ini sebenarnya dia patung torso. Mohon maaf ini salah ketik, yang benar adalah patung torso. Nah, apa itu patung freestanding? Nah, patung freestanding ini merupakan patung yang utuh. Nah, jadi kalau misalnya kita menggambar mohon maaf, misalnya kita membentuk atau membuat patung manusia misalnya. Nah, jadi ini utuh dari kepala sampai kaki. Nah, dengan posisi si patung itu berdiri. Contohnya tadi seperti patung Bapak Soekarno dan Bapak Muhammad Hatta. Kemudian kalau patung zonde, nah kalau patung zonde, ini patung zonde sama, dia juga utuh ya bentuknya. Misalnya kalau membuat bentuk manusia maka dia utuh kepala, bagian badan, tangan, dan kaki. Nah, hanya saja kalau patung zonde ini bisa berbagai posisi, bisa itu patungnya dibuat dalam bentuk berdiri, duduk, menyamping, nah seperti itu, tapi dia dalam anggota yang lengkap. Nah, perbedaan antara patung peace standing dengan patung zonde itu hanya terletak di, kalau peace standing itu kan harus berdiri patungnya, posisi berdiri, kemudian kalau zonde itu tidak, bisa duduk, bisa juga berdiri. Kemudian kalau patung bos, nah patung bos ini dia tidak sampai keseluruhan badan. Jadi patung bos ini biasanya itu berisikan dari pinggang sampai kepala. Jadi dia, atau kita bisa menyebutnya patung setengah badan. Nah, yang terakhir ada patung torso. Kalau patung torso ini biasa dia dari bagian atas perut, yaitu dada sampai kepala. Biasanya kalau kamu melihat di daerah Romawi kuno ini banyak sekali contoh patung-patung torso. Nah, nanti insya Allah di materi selanjutnya Miss Eka akan menampilkan jenis patung ini kalau memang masih kita pelajari mengenai jenis-jenis patungnya. Nah, itulah perbedaannya ya. Jadi kalau freestanding itu posisi berdiri, kalau zonde dia bisa duduk, bisa berdiri, dan lengkap dari atas kepala sampai kaki. Kalau patung bos itu hanya setengah badan, sedangkan torso itu dari bagian dada sampai kepala. Nah, itulah jenis-jenis patung. Jadi silahkan kamu hafalkan. Mana tahu suatu saat nanti ketika kamu mengerjakan latihan soal ini keluar, jadi kamu bisa menjawabnya dengan sebaik mungkin. Nah, materi patung itu menutup materi pembelajaran kita hari ini ya abang kakak. Jadi banyak yang sudah kita pelajari mengenai pidato, kemudian bagaimana menjadi pemimpin yang baik, menggali potensi diri, memahami kekurangan dan kelebihan, dan mempelajari mengenai jenis dan pengertian patung. Miss Eka selalu mengucapkan terima kasih untuk kamu yang juga selalu menonton dan mendengarkan Miss Eka menjelaskan video ini dari awal sampai akhir. Semoga materi yang Miss Eka jelaskan bisa kamu pahami, dan insya Allah
dalam mengerjakan latihan kamu bisa mengerjakannya dengan sebaik mungkin, tidak kebingungan lagi. Tapi kalaupun ada hal yang kurang kamu pahami, boleh kamu tanyakan melalui WA Miss Eka. Nah, kita akhiri pembelajaran kita dengan lafaz hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Sampai jumpa di materi pembelajaran selanjutnya. Tetap jaga kebersihan dan tetap jaga kesehatan dan semangat untuk belajar setiap harinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.